Amin, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita bersyukur untuk tiap hari Tuhan selalu memimpin kita dalam suka duka, dalam berbagai hal yang terjadi. Tuhan selalu merindukan untuk yang terbaik bagi kita semua. Dan di pagi ini, puji Tuhan untuk firman Tuhan di hari ini yang menuntut kita kembali untuk dapat memandang kepada matahari kebenaran. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur dan bersuka cita bahwasanya tiap hari kami dapat berjalan bersama-sama dengan Allah kami, Bapa Surgawi kami, sahabat terdekat kami yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Bapak telah menyertai kami sepanjang bulan Februari. Kami telah mendengarkan begitu banyak firman dan kami bersyukur di pagi ini kami masih diberikan kesempatan lagi untuk kembali mendengar. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan yang mau membaca, mendengar, dan kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu karena tidak ada yang dapat menginsafkan kami, mengilhami kami selain Allah Roh Kudus. Biarlah setiap firman bukan hanya pengetahuan ya Tuhan bagi kami, tapi kami rindu dengan kuasa Allah Roh Kudus boleh mengubahkan kami, sehingga kami boleh serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan, boleh lebih mengasihi-Mu, dan juga boleh lebih mengasihi satu dengan yang lain. Kami mohon ampun Bapa jika ada kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang memisahkan kami daripada Engkau, dan kami mohon di pagi ini, biarlah terang kebenaran firman-Mu boleh memancar bagi kami, memberikan pengertian, sehingga kami lebih mengasihi-Mu juga satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Kami memohon dan meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Shalom juga, selamat pagi bagi Pak Abraham dan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Di pagi ini, perenungan kita masih terambil dari buku perenungan Yesus Nama di Atas Segala Nama, dengan tema besar di pagi ini, Matahari Kebenaran. Lukas 18 ayat 7 berfirman, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?" Pada saat ini, ketika terang yang besar sedang bersinar dari firman Allah, yang membuat rahasia-rahasia kegelapan menjadi jelas seperti siang hari, itu adalah hari kemurahan, hari pengharapan, hari kesukaan, dan jaminan kepada semua orang yang akan diuntungkan karenanya. Kepada semua orang yang mau membuka pikiran dan hatinya kepada sinar terang matahari kebenaran. Ada pelajar-pelajar yang rajin mengenai firman dan nubuat dalam segala bagian dunia yang sedang beroleh terang dan terang lebih besar lagi dari penyelidikan akan Alkitab. Benarlah demikian di segala bangsa, segala suku, dan segala kaum. Mereka akan datang dari posisi kesalahan yang paling besar dan akan mengambil posisi orang yang sebenarnya telah beroleh kesempatan dan hak, tetapi tidak menghargai hak itu. Kita sekarang sedang membuat pilihan kita, maka kita akan segera melihat di antara orang yang melayani Allah dan orang yang tidak melayaninya. Dari waktu ke waktu, Tuhan mengumumkan cara Dia bekerja. Maka, apabila suatu krisis tiba, Dia telah menyatakan dirinya dan telah menghentikan rencana kerja setan. Seringkali Dia membiarkan persoalan dengan bangsa-bangsa dan keluarga-keluarga dan dengan perorangan mencapai suatu krisis agar campur tangannya dapat menjadi nyata. Kemudian, Dia membiarkan kenyataan itu diketahui bahwa ada Allah di Israel yang akan menyokong dan membenarkan umat-Nya. Apabila tantangan hukum Tuhan meliputi hampir secara universal, apabila umat-Nya akan terdesak dalam kesusahan,
oleh sesamanya manusia, Allah akan campur tangan. Doa tekun dari umatnya akan dijawab karena dia menyukai agar umatnya mencari dia dengan segenap hati dan bersandar kepadanya sebagai pelepasnya. Dia akan mengupayakan melakukan hal-hal ini bagi umatnya. Janji adalah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Bukan lebih dalam. Sudahkah saya membuka pikiran dan hati saya kepada sinar terang matahari kebenaran? Apakah yang dapat saya lakukan hari ini untuk menyatakan kebenaran? Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Di pagi ini kita dituntun kembali bahwa kita dapat melihat matahari kebenaran lewat kuasa kasih Yesus setiap pagi. Sebelum matahari terbit, kita boleh menyebut matahari kebenaran, dan memang sangat tidak nyaman sekali hidup di malam hari atau kegelapan. Tidak akan bisa tahan lama, karena kalau kita lihat sekalipun ada banyak orang yang kerja lembur, tapi pada akhirnya kehidupan malam memang sangat tidak menyenangkan, terutama kalau dalam beraktivitas dan kerja, berbeda dengan beristirahat tidur. Tapi kalau ada aktivitas kerja malam memang sangat tidak menyenangkan. Dan di pagi ini Tuhan rindu agar kita selalu ada dalam terang, kebenaran, dan puji Tuhan, sejak Februari ini kita boleh ada setiap pagi, bersekutu bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Dan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, Tuhan akan membukakan ini adalah akhir dari akhir zaman. Kita rindu segera agar Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan banyak firman rahasia-rahasia dalam Alkitab yang Tuhan rindu bukakan, seperti dalam kitab Daniel, dalam kitab Wahyu, yang menyingkapkan begitu banyak nubuatan-nubuatan di akhir zaman. Dan ketika kita mau mempelajari itu, menjadi terang bagi setiap kita. Dan di pagi ini kita diundang lagi, bagi kita yang selalu ada dalam persekutuan doa bersama, kembali ada dalam pembelajaran Alkitab, bahwa inilah hak dan kesempatan berharga bagi kita, karena akan banyak orang juga yang datang bergabung. Surga terlalu luas, namun terkadang orang-orang yang sudah memiliki kesempatan ini, orang-orang Kristen, tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan, hingga pada akhirnya kalau kita lihat bahwa akan ada, kalau di sini dikatakan mereka akan datang, benarlah demikian, di segala bangsa, segala suku, dan segala kaum. Mereka akan datang dari posisi kesalahan yang paling besar dan akan mengambil posisi orang yang sebenarnya telah beroleh kesempatan dan hak, tetapi tidak menghargai hak itu. Jadi sebenarnya adalah baik jika segala bangsa, segala suku, segala kaum, kita semua boleh berkumpul bersama-sama, karena Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Hanya seringkali kitalah yang berada dalam persekutuan, atau juga sebagai orang Kristen, kitalah yang terkadang tidak menghargai terang, kesempatan untuk belajar Alkitab, kesempatan untuk ada dalam persekutuan doa. Ketika orang-orang yang para bangsa lain, para suku yang lain atau kaum yang lain, mereka mungkin belum mengerti pada saat ini, tetapi ketika mereka mengerti dan mereka gencar-gencar untuk memperoleh dan mencari terang kebenaran, sementara kita yang setiap hari kita malah mungkin boleh menyelidiki hati kita secara pribadi, diri kita secara pribadi, di mana tempat kita, apakah kita sudah menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, ataukah sebaliknya kita malah pada akhirnya didapati bahwa tidak menghargai kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Karena sekarang setiap daripada kita sedang menentukan pilihan.
pilihannya untuk tetap melayani Allah atau tidak melayani. Jadi hanya ada dua kelompok di dunia ini, yang melayani Tuhan dan juga yang tidak melayani Tuhan atau melayani iblis, ya, melayani para malaikat yang sudah jatuh, setan. Jadi hanya ada dua, kita mau melayani Allah atau melayani yang lain atau setan ini. Dan lebih kecil lagi kalau kita dalam skop melayani dan juga menyembah Tuhan, jangan sampai kita salah. Karena sepanjang zaman banyak umat yang merasa bahwa melayani Tuhan tapi ternyata tidak berkenan seperti Kain dan Habel. Dari awal kedua-duanya merasa mereka melayani Tuhan, apalagi Kain ingin membuat segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan, tapi nyatanya tidak berkenan. Karena kalau kita lihat di Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita perlu sangat mempelajari firman Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan untuk mengerti dan tidak mensalah tafsirkan firman kebenaran Tuhan. Nah, kalau kita lihat di paragraf terakhir, bahwa apabila tantangan hukum Tuhan meliputi hampir secara universal, jadi dalam melayani Tuhan kita harus berada dalam aturan-aturan yang menjaga kita lewat hukum dan juga perintah-perintah Tuhan. Kita menuruti firman atau menuruti hukum bukan karena untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan dan dibenarkan Tuhan, sehingga kita harus hidup sebagaimana tabiat Kristus lewat hukum dan juga karakternya yang Ia tunjukkan. Sehingga di pagi ini kita diingatkan kembali, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jika nanti kita akan mempelajari Alkitab lebih jauh firman Tuhan, kita akan belajar nubuatan mungkin dalam Bible study, kita akan melihat bahwa ada dalam firman Tuhan di akhir dari akhir zaman ini, bahwa ada hukum Tuhan yang benar-benar setiap firman atau perintah Tuhan yang harus kita pegang, karena ini yang akan menjadi pembeda antara yang melayani Allah dan yang tidak melayani Allah. Yang mana kalau kita lihat setan sedari awal dia jatuh, dia tidak taat akan hukum, dia merasa bahwa dia memiliki kepintaran dan juga hikmat tersendiri untuk mengatur segala sesuatu sehingga tidak menuruti peraturan Tuhan. Hingga sebagai umat-umat Tuhan, kita sangat perlu untuk benar-benar mengerti firman Tuhan, karena setan sangat pintar dan sangat rajin, dia sudah hidup lebih banyak dari kita, 6.000 tahun di dunia, di surga tidak tahu berapa tahun, berapa ribu tahun, dan sementara kita ini, saya secara pribadi masih 26 tahun, Bapak Ibu dan sahabat orang muda mungkin baru berapa tahun, masing-masing kita kalau dibanding umur kita dengan umur setan sangat-sangat berbeda jauh. Dan setan mengapa sangat pintar Alkitab? Umur dia sudah sangat banyak hal yang terjadi dan dia sudah mengulang-ulang kali mungkin mempelajari firman sehingga dia sangat mengenal benar akan firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman itu. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita yang setiap hari sudah mendengar firman, ada dalam ibadah, ada juga dalam banyak hal. Apakah kita cuma mendengar-mendengar saja lalu kita tidak melakukan, maka kita akan seperti setan dan para pengikutnya. Jadi setan tidak gentar waktu kita mendengar firman atau waktu kita membaca firman, tapi setan gentar waktu kita melakukannya. Karena itulah yang memberi kita dengan bahwa kita melakukan firman Tuhan. Dan untuk melakukan firman Tuhan, jawabannya ada di paragraf terakhir juga, doa tekun. Jadi setiap saya membagikan link bahwa Tuhan menyebutkan bahwa Tuhan akan menjadikan rumahnya rumah doa, karena dengan sarana doa kita terhubung dengan kekuatan surga, dan Tuhan memampukan kita. Hingga di pagi ini kita diingatkan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, doa tekun dari umatnya akan dijawab, karena dia menyukai agar umatnya mencari dia dengan segenap hatinya dan bersandar kepadanya sebagai pelepasnya. Dia akan mengupayakan melakukan hal-hal ini bagi umatnya. Janji adalah
Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pada masa ini kita terlalu enak dalam kebenaran firman. Secara pribadi Alkitab terbuka dengan sangat mudah. Kita boleh buka di media yang Tuhan berikan, teknologi. Bahkan dalam teknologi pun sudah dapat kita akses bahasa-bahasa asli, Ibrani maupun Yunani. Bahkan ada tafsiran-tafsiran dari hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk kita juga dapat menyelidiki firman Tuhan. Jadi terlampau amat mudah untuk kita secara pribadi, menyelidiki secara pribadi, bahkan juga boleh menyelidiki secara bersama-sama. Jadi memang sangat Tuhan bukakan dengan sangat lebih mudah. Umat-umat Tuhan di masa lampau kalau mau belajar Alkitab sangat sulit, belum lagi penerangan yang sulit, lampu yang sulit, belum lagi media yang terbatas. Tapi mereka sangat giat untuk menyelidiki Alkitab. Apalagi di zaman-zaman kegelapan di mana Alkitab masih dalam bahasa Latin atau bahasa asli, sehingga para umat lebih giat lagi untuk menyelidiki firman. Nah, kita sekarang ini firman Tuhan sudah terbuka jelas-jelas, kita perlu membandingkan, menyelidiki satu dengan yang lain, namun terkadang kita terlalu sibuk. Ya Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari jika kita masih memiliki kesempatan, mari menikmati berkat terindah yang kebenaran yang Tuhan sudah berikan, baik lewat membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan, dan mari terus terhubung dalam doa. Karena sekali lagi, doa Tuhan dari umatnya akan dijawab. Tidak pernah ada doa yang tidak dijawab. Doa kita terhubung dengan Tuhan selalu ada jawaban. Entah itu Tuhan menyuruh menunggu atau bukan, atau tidak, atau juga ya, semuanya kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan Tuhan selalu menjawab. Untuk itu, di pagi ini dalam pertanyaan renungkan lebih dalam, sudahkah saya membuka pikiran dan hati saya kepada sinar terang matahari kebenaran? Apakah yang saya lakukan untuk menyatakan kebenaran? Jadi ada dua yang dapat kita renungkan, bukan hanya membuka pikiran dan hati, tapi Tuhan rindu juga untuk kita menyatakan atau membagikan kebenaran firman Tuhan. Masing-masing kita dapat menjawab secara pribadi apa yang dapat kita lakukan untuk membuka pikiran dan hati kita, terlebih juga untuk dapat menyatakan kebenaran yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, biarlah firman Tuhan di pagi ini menjadi bagian daripada kita semua di hari akhir di bulan Februari ini. Puji Tuhan kita diingatkan kembali sebagai umat-umat Tuhan, kita punya hak yang istimewa, kesempatan yang istimewa dan berharga untuk dapat memohon dari Allah yang Maha Kuasa. Terlebih daripada itu, kita punya terang yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dengan sangat luar biasa, mempermudah kita di zaman akhir ini, karena memang ada begitu banyak krisis yang akan terjadi dalam nubuatan, ada begitu banyak penderitaan yang akan terjadi, ada begitu banyak kekacauan yang akan terjadi, namun umat-umat Tuhan akan terlindung karena memegang janji Tuhan dan terus ada dalam terhubung dengan Tuhan lewat doa. Di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang, kiranya ini menjadi penguatan bagi kita di bulan Februari ini, agar kita dapat terus rindu untuk terhubung dengan Juru Selamat dan berjalan pada jalan-jalan kebenaran. Tidak ada batasan untuk usia ya, karena ada begitu banyak kesaksian. Kita di sini bisa baca, ada juga media yang dapat dilakukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada salah satu kesaksian seorang oma, saat ini dia sudah beristirahat dan dia ini sama sekali tidak bisa baca, sudah di usia tua,
ketika dia mengenal firman, baru dia rindu untuk membaca dan dia memohon dan meminta kepada Tuhan, berdoa agar dia dapat membaca hanya untuk membaca Alkitab. Dan memang ketika dia terus berusaha walaupun di masa tua, dia mengakhiri hidup di usia 87 tahun, dan Oma ini memang hidupnya penuh dengan senyuman, juga saya sangat nyaman sekali berada dengan Oma ini, dan kesaksian hidupnya menjadi penguatan bagi saya karena dia tidak tahu sama sekali membaca, di usia tua baru dia belajar membaca, dan memang sangat sulit sekali kalau baru awal-awal latihan membaca, apalagi di masa tua. Dan diusaha, dan pada akhirnya dia bisa membaca dan dia menghafalkan begitu banyak ayat Alkitab. Apalagi kita yang pada saat ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, bisa membaca, juga bisa mengingat dengan lebih banyak. Jika Oma yang saya saksikan tersebut, dia dapat berusaha hingga akhirnya dia dapat membaca, dia dapat juga mengingat ayat-ayat hafalan Alkitab dalam pikirannya hingga dia beristirahat pun, saya sangat bersukacita karena dapat terus mengingat kesaksiannya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita mau terus menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, ataukah sebaliknya? Jadi mari, selagi kita masih bisa membaca, kita masih bisa mendengarkan, kita masih bisa dipermudah, mari kita menggunakan kesempatan yang ada untuk terus membuka hati dan pikiran kita kepada sinar terang matahari kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan sebagai matahari kebenaran. Matahari semua bagian dunia ini dapat, tidak ada yang tidak dapat. Untuk itu, mari kita menghargai setiap terang yang Tuhan berikan, dan bukan hanya itu, biarlah terang kebenaran di pagi ini, kita juga boleh berbagi kepada orang-orang lain menjadi berkat. Ketika hidup kita melakukan firman, maka itulah sudah merupakan menyatakan kebenaran tersebut. Tidak ada kesaksian yang lebih nyata selain ketika hidup kita diubahkan oleh firman kebenaran yang Tuhan mau berikan bagi kita. Para hamba Tuhan yang saling beradu tafsiran, ada salah satu ilustrasi kisah nyata, dia menyatakan bahwa tafsiran ini lebih baik, tafsiran itu lebih baik. Ada para hamba Tuhan menyatakan, salah satu hamba Tuhan menyatakan tafsiran ini lebih baik, yang lainnya menyatakan tafsiran itu lebih baik, tapi salah satu hamba Tuhan menyatakan bahwa tafsiran ibu saya yang terbaik. Lalu mereka terheran-heran, mereka bertanya kenapa? Karena yang mereka saksikan tafsiran ahli-ahli yang terbaik, tapi hamba Tuhan pendeta ini bilang tafsiran ibu saya yang terbaik. Kemudian mereka bertanya, dan pendeta ini katakan bahwa tafsiran ibu saya yang terbaik karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, sehingga tafsirannya yang terbaik. Jadi memang Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, inilah yang menjadi suatu pergumulan bagi kita. Biarlah terang matahari kebenaran yang terpancar setiap pagi, setiap kita belajar firman, setiap kita berdoa, menjadi penguatan bagi kita sehingga kita melakukannya, dan dalam kehidupan kita, kita juga boleh dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan yang indah bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya bawa firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda yang baru bergabung juga. Ada Ibu Helen, Pak Raja, Ibu Inge, dan Ibu Melinda. Ada Pak Jefferson juga. Oh sorry ya, Kak Inge ya, seringkali lupa. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, puji Tuhan. Ya, selamat pagi Pak Jefferson. Di pagi ini, kembali lagi, saya mengundang kita untuk ada dalam United Prayer atau doa bersama. Seringkali saya yang memandu doa dan juga ada beberapa hamba Tuhan. Namun karena ada beberapa hal yang terjadi, kedukaan, juga ada pelayanan yang di pagi ini, saya mengundang Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita dapat berdoa bersama dalam United Prayer.
atau doa secara bersama. Untuk itu, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kembali lagi saya mengingatkan kita, jika ada usulan doa, mungkin Bapak Ibu boleh cantumkan via chat. Dan di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita akan bergantian. Yang kondusif boleh unmute. Kita ada dalam 4 sesi, yaitu pujian, pengakuan dosa, dan juga permohonan doa dan ungkapan syukur. Saya akan memandu lewat setiap pergantian sesi. Kita ada dalam pujian atau lagu pujian, sehingga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jika mau memberikan 1-2 kalimat pujian boleh di unmute sehingga dapat berdoa bersama-sama di pagi ini. Dan juga ada pujian, kemudian kita masuk dalam pengakuan dosa. Dalam 2 menit pertama kita boleh berdoa secara pribadi masing-masing dalam hati. Dan kemudian dalam menit berikutnya setelah saya pandu juga, kita boleh memohon kepada Tuhan bersama-sama, saling bergantian 1-2 kalimat. Dan yang terakhir yang ketiga kita ada dalam permohonan. Setelah itu terakhir kita ada dalam ungkapan syukur. Jadi inilah 4 sesi kita di pagi ini yang akan saya pandu. Kemudian Bapak Ibu setelah saya berikan panduan dan juga kesempatan boleh unmute dan juga berdoa bersama-sama. Jika sudah, ini Bapak Ibu, saya mengundang boleh di-unmute saja agar kita dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Setiap waktu mungkin saya atau juga ada Bapak Ibu yang lain yang dikhususkan untuk berdoa, namun di pagi ini kita dapat berdoa bersama-sama, tidak panjang-panjang, 1-2 kalimat saja, tapi kita boleh saling makan satu dengan yang lain. Mungkin itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu dan sahabat pemuda. Kita akan ada dalam persekutuan doa, dan saya akan pandu lewat pujian dan kita akan masuk dalam doa. Inilah jamku berdoa, sungguh aku dan nyatakan kehendakku. Jika datang kesusahan dan berbagai pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Bapa di surga, adalah suatu kebahagiaan bagi kami ketika di pagi ini kami memuji, memuliakan-Mu ya Tuhan. Inilah tempat terindah bagi kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami mau mengagungkan kebesaran dan kemuliaan-Mu ya Bapa yang telah memberikan waktu bagi kami untuk berdoa. Bapa, tidak ada kesempatan yang terbaik selain kami dapat berbicara dengan yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar pencipta kami. Untuk itu pada saat ini ya Bapa, kami umat-Mu rindu untuk mengaku, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini, dengarkanlah seruan dan pujian kami ya Bapa. Tuhan di sorga, melalui Yesus Kristus,
nama di atas segala nama, nama yang tidak dapat disejajarkan dengan nama apapun, nama yang berada di atas segala ketinggian, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dikuduskan. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Engkau adalah Khalik langit dan bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan dari selama-lamanya dan selama-lamanya. Oleh karena begitu besar kasih-Mu, kami pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama. Terimalah kami sebagaimana kami ada, dan terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Amin. Engkau Allah kami yang sangat layak untuk kami puji. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki kesempatan untuk dapat memuji, mengagungkan, dan membesarkan namamu ya Bapa. Inilah jaku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di surga yang bersedia menjawabnya. Disuruhnya ku serahkan kepadanya semua susah, diberikannya penghiburan pada waktu ku berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi ini kami ada dalam pengakuan karena masalah terbesar kami adalah dosa. Untuk itu pada saat ini Bapa, masing-masing kami secara pribadi akan mengaku dosa kami dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kami rindu Tuhan, tolong bantu kami, ingatkan kami. Kami mohon ilham daripada-Mu agar kami dapat menyadari bahwa dosa itu sangat menyakiti hati-Mu, juga merupakan suatu kejijikan dan kenajisan ya Tuhan. Sehingga di pagi ini, inilah pengakuan kami ya Tuhan, untuk segala dosa kami mau mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan di sorga, terima kasih kami boleh memiliki akses untuk memohon kepada Tuhan. Lewat kami mengakui semua perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kasihani kami orang berdosa. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami yang sering sadar ataupun tidak sadar yang kami sudah buat. Benar-benar mendukakan hati Tuhan, benar-benar mendukakan hati sesama, pun mendukakan kami semua yang berada. Oh Tuhan, kasihani kami, ampuni kami. Kami yakin Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, mau mengampuni kami ketika kami mengakui semua kekurangan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami ini adalah manusia-manusia yang penuh kesalahan dan dosa-dosa. Pemikiran kami terbatas ya Tuhan. Kami selalu mendukakan hati-Mu. Untuk itu kami mengakui segala kesalahan-kesalahan dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan mengampuni kami. Biarlah Tuhan memberikan solusi kepada kami agar kami terbebas dari kesalahan-kesalahan itu.
Dengar ya Tuhan permohonan kami, dalam nama-Mu yang kudus kami memohon. Amin. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami juga mohon ampun. Selama ini kami sangat kurang belajar Alkitab, kami sangat kurang waktu menyelidiki firman, kami juga sangat kurang waktu untuk berdoa. Bahkan Bapa, ampuni kami ketika kami sudah mendengarkan firman, kami juga sudah melihat dan juga memperoleh terang kebenaran. Seringkali kami tidak melakukannya dalam hidup kami. Kami melakukan yang sebaliknya. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu di pagi ini. Dan Tuhan, kami bersyukur setiap kami secara pribadi, dalam hati dan pikiran kami telah mengakui hal-hal yang memisahkan kami daripada-Mu. Dan di pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita untuk janji-Mu. Ketika kami mengaku dan tidak menyembunyikan kesalahan kami, Engkau adalah Allah yang mengampuni setiap kami. Terpujilah Tuhan. Inilah jamku berdoa untuk mendapat kekuatan sehingga di bukit Pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila ku tinggalkan dunia dan pergumulan bersama Tuhan di surga, ku takkan lagi berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk anugerah pengampunan. Pagi ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu rindu memohon di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Untuk itu pada saat ini ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami di pagi hari ini. Dengarkanlah seruan dan permohonan kami, umat-umat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, melalui Yesus Kristus kami datang menghampiri Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan memberkati seluruh yang mengikuti Zoom di pagi hari ini. Mereka memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Apabila mereka menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Apabila mereka menghadapi cobaan, Tuhan berikan kepada mereka kemenangan. Apabila mereka menghadapi kekurangan hikmat, Engkau tambahkan hikmat kepada mereka. Apabila mereka membutuhkan setiap saat tuntunan Roh Kudus, kiranya Roh Kudus mau tuntun mereka. Berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penolong akan terus menuntun kami, menolong kami untuk terus berdekat dengan Yesus dan Tuhan Yesus dekat dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemilihan umum yang belum selesai. Ada berbagai-bagai macam hal-hal yang terjadi. Kami menyerahkan semua yang bertanggung jawab untuk pemilu 2024 ini. Hikmati mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Dan bangsa dan negara kami boleh lebih baik ke depan. Semua yang terpilih benar-benar terpilih dengan baik. Apakah legislator atau presiden dan wakil presiden. Berdoa untuk seluruh umat Tuhan di seberhana muka bumi ini. Tuhan kiranya memberkati kami masing-masing dalam semua rencana dan cita-cita, dalam semua pekerjaan, dalam semua tanggung jawab. Tuhan, tolong kami.
Kami berdoa juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan hikmati dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, agar semakin banyak orang yang bodoh boleh menjadi pintar, agar semakin banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, agar semakin banyak orang boleh datang kepada Yesus dan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus, dan agar Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kami semua dan orang-orang lain, keluarga kami, boleh diangkat ke surga. Tuhan, betapa kami menyadari bahwa kami manusia juga, kami penuh kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Dan Engkau sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih pekabaran di pagi hari ini. Kami dapati Engkau dalam matahari kebenaran. Dan memang benar, sesuai Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami menyadari sebagaimana tanaman tanpa matahari, tanaman itu tidak akan tumbuh. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan Yesus. Untuk senantiasa mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Untuk senantiasa menaruh harap kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi kami semua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, mengisi bakul-bakul lumbung-lumbung rumah kami sehingga penuh, dan kami boleh lebih diberkati, kami boleh menjadi saluran berkat. Bapa kami di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Boleh kami menyampaikan segala apa yang ada di dalam hati kami atau pergumulan kami pribadi atau pengalaman-pengalaman yang sangat menyesakan. Semua itu kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan mendengar setiap permohonan-permohonan kami. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu kepada kami atau saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah jamaah-Mu dan biarlah kemurahan-Mu menyembuhkannya. Dan biarlah Tuhan memberikan solusi-solusi kepada pergumulan-pergumulan atau persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya persoalan-persoalan ini akan teratasi oleh karena semuanya kami bawakan ke hadapan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kami yang terbaik. Terpujilah nama-Mu. Amin. Tuhan, kami memohon di hadapan hadirat-Mu bahwa sesungguhnya kami bersyukur Tuhan telah memberikan kepada kami keluarga sahabat Allah yang luar biasa, kompak di dalam Engkau. Berkati urapi mereka semua Tuhan, apapun yang merupakan kerinduan harapan masa depan daripada keluarga Allah ini, biarlah Engkau tetap menyertai dan memberkati. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih dan kebaikan-Mu tetap terus menjadi bagian mereka Tuhan, sehingga kemanapun mereka melangkah Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu tetap menjadi bagian mereka. Doa kami menyertai teman-teman kami Tuhan, yang saat ini sementara bergumul untuk uang-uang semester, sementara bergumul untuk sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan berikan berkat kesembuhan bagi mereka. Doa kami menyertai hamba-hamba Tuhan yang boleh berkesempatan untuk membimbing kami di doa subuh maupun di Rooted in Christ Ministry, yang mana tetap terus menjadi sumber bahkan menjadi berkat untuk kami. Doa kami menyertai mereka Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka Tuhan tetap pelihara kehidupan mereka. Berkat jasmani dan rohani Tuhan boleh berikan menjadi bagian mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya berkat kekompakan ini tetap terus menjadi bagian kami, sehingga kami tetap kompak terus untuk
membangun hubungan di dalam Engkau Tuhan. Inilah doa dan harapan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami menyerahkan Bapak Ibu dan sahabat orang muda dalam setiap pergumulan secara masing-masing pribadi, menyerahkan Oma Diana dalam segala pergumulan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Pak Ahok dalam setiap pergumulan juga ke dalam tangan-Mu bersama-sama dengan keluarga, Pak Afu, Pak Abraham. Tuhan juga kiranya memberkati Ibu Endang, Ibu Helen, begitu juga Pak Jefferson dan keluarga dengan anak-anak, begitu juga Pak David yang bergumul juga, Ibu Catherine dan keluarga yang bergumul untuk menunggu visa. Kami juga mendoakan buat Pak Budi, begitu juga buat Pak Sihombing, Pak Pendeta Titos, juga Pak Set dan keluarga, Pak Raja, Ibu Melinda, Ibu Kus. Kami juga mendoakan bagi hamba Tuhan Pak Pendeta Rimbing, bahkan bagi kami sahabat orang muda, Kakak Heni, Kakak Ira, Kakak Huri di pagi ini, Kakak Inge, dan juga adik Day. Kami juga menyerahkan Ibu Kristalia. Bapak, Engkau mengenal kami secara pribadi dalam pergumulan kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa Engkau mengenal kami dengan nama-nama kami masing-masing. Engkau menaruh kami dalam isi hati-Mu ya Tuhan. Kami adalah berharga di mata-Mu, dan masing-masing kami sedang bergumul dalam hati kami di pagi ini. Baik para orang tua kami dengan pergumulan di tengah keluarga, dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, dengan cucu-cucu, bahkan Tuhan juga dengan sahabat-sahabat orang muda yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan pendidikan, dengan sekolah, dengan juga kesehatan kami semua. Terima kasih kami telah memohon dan meminta di hadapan-Mu, dan kami percaya kami punya Allah yang sangat peduli dengan segala kebutuhan kami secara jasmani, dan terlebih Engkau rindu untuk kebutuhan kerohanian kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan setiap seruan hati kami masing-masing secara pribadi di pagi ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang sangat mendengarkan kami. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita, malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Bapa di surga, pada akhirnya kami percaya dengan iman bahwa semua pergumulan kami sangat bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Untuk itu Bapa, pada saat ini dengar seruan anak-anak-Mu yang rindu untuk selalu bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Engkau telah mendengarkan semua permohonan-permohonan kami. Dan kiranya permohonan-permohonan itu berkenan di hadapan-Mu, dan tentu kami dengan percaya Tuhan akan mendengarkannya. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dikendalikan oleh Roh-Mu, biarlah kami dipimpin oleh Roh-Mu. Dengan demikian kami tetap bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan, untuk kekuatan yang Engkau berikan, untuk kesehatan yang Engkau berikan,
untuk sukacita Engkau berikan. Biarlah hari ini ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, benar-benar kami merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup ini, dan kami boleh lalui hari ini dengan penuh berkat rohani maupun jasmani. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang Engkau janjikan. Kami mohon demi nama Yesus, darah Yesus membasuh tubuh jiwa roh kami, membentengi tubuh jiwa roh kami dengan darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib. Dan pada akhirnya, oleh pertolongan Tuhan, Engkau memberkati Nona Mira dalam tanggung jawab pelayanan ke depan, dan akhirnya acara ini akan terus membawa manfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama, di atas segala nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk jawaban doa. Terima kasih untuk anak-anak dari Ibu Endang yang sudah sampai. Terima kasih untuk Kakak Mary yang sudah mengikuti ujian. Dan kami bersyukur untuk semua yang kami doakan. Dengan iman dan kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolong kami untuk terus mengerti kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih banyak karena kami telah memohon dan meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, memberkati dan melindungi-Mu, dan beri damai sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera di bawahmu. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Amin. Banyak buat Bapak Ibu dan sahabat orang muda, terima kasih sudah boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Besok kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Karimun Simanjuntak. Untuk itu mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda besok pagi di jam yang sama, jam 3 WIB, jam 4 WITA, dan jam 5 WIT. Sebentar juga ada malam permintaan doa, malam permintaan doa dari California di waktu kita pagi, yang mana firman Tuhan akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pak Pendeta Muskita. Untuk itu, jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda mau bergabung dalam malam permintaan doa waktu California dan di tempat kita pagi, saya akan kirimkan via chat untuk juga kita dapat terus berdoa bersama. Mungkin itu menjadi pengumuman. Selamat beraktivitas, semangat pagi bagi kita semua, tetap berdoa dan menyelidiki firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Pendeta. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, Pak Haleluya, Raja, amin. terima kasih. Pak Pendeta Titos, Ibu Amin. Kathleen. Terima kasih. Akhir Ya. rapat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.